Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat Hijau, kita ketemu lagi dengan saya Lilian dalam acara podcast Ngopi Sore, ngobrol pengalaman dan inspirasi seputar social forestry di sore ini. Saya kali ini ditemani dengan teman baik saya yang tadi sudah sama-sama, Mas Pijan. Apa kabar Mas? Baik, kabar baik Mbak Lilian. Dan ada narasumber dari paling ujung Indonesia, bagian timur, Ibu Diah. Selamat sore Bu Diah. Kami hari ini akan ngopi sore dengan Ibu Diah yang merupakan salah satu perempuan hebat dari Kabupaten Fakfak yang telah mendapatkan surat keputusan persetujuan pengelolaan hutan desa. Nah, untuk tidak membuang waktu, sebelum memulai saya ingatkan dulu ya, Sobat Hijau sekalian, jangan kendor prokesnya, Mas Pijan. Ini COVID untuk tetap turun, tapi belum hilang 100%. Ya, belum hilang. Kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Diah dari Kabupaten Fakfak. Ibu, selamat sore, boleh memperkenalkan namanya? Ya, nama saya Kabatia Iha, umur 28 tahun, sudah menikah, satu anak, berumur 9 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Oke. Ini Bu Diah enaknya dipanggil ibu apa mama nih? Mama Diah ya. Oke. Nah nih Mama Diah nih ternyata masih muda ya, Mbak Lilian. Masih 28 tahun tapi sudah punya hasil karya bersama kelompok mama-mamanya di Kabupaten Fakfak. Nah, Bu Diah mungkin boleh sedikit cerita, sedikit memberitahu kepada kita produk-produk apa saja nih Mama Diah yang sudah dihasilkan oleh KUPS yang namanya. Ada coklat cendrawasih dari Jayapura. Ya, coklat. Mojo ijo hand sanitizer, dan balsem cair, tepung dan keripik keladi Sungga, dan moskada dari Sirop Pala. Oh, banyak sekali yang dibawa sore ini, yang dibawa saat datang untuk meramaikan pameran dalam rangka COP26 ya, Mama Diah ya. Jadi ada beberapa produk nih. Saya tadi sempat lihat Mama Diah untuk manfaat dari produk-produk ini juga sangat bermanfaat Mas Pijan. Wah. Untuk coklatnya terutama nih kan. Kalau perempuan suka banget sama coklat ya. Nah, jadi salah satu manfaatnya itu antioksidan, biar kita nggak tua-tua. Wah, cocok banget dong berarti ya. Iya, kemudian menangkal radikal bebas dan juga mencegah insomnia loh. Wah. Mas Pijan sering insomnia nggak? Sering banget. Susah banget kalau mau tidur. Iya. Udah wudu, udah sholat, udah berdoa, udah jauhin HP, tetap aja masih susah ya. Nah, ada lagi yang dibawa produk dari Mama Diah nih. Mama Diah kelompoknya sangat konsen di pembuatan sirup pala. Nah, itu juga manfaatnya untuk mengatasi gangguan tidur. Jadinya kalau sirup pala Mama Diah ini beda lagi nih. Dia nggak bisa langsung dikonsumsi. Bisa sih, tapi lebih enak kalau ditambahin air hangat. Iya ya Mama Diah ya. Ditambahin air hangat ya. Lebih segar. Lebih segar. Baik Mama Diah, Sobat Hijau, boleh dong main-main ke
bootnya Dirjen PSKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sambil melihat produk-produk yang dibawa dari ujung timur Indonesia yang kemasannya sudah cantik-cantik dan bermanfaat. Nah Sobat Hijau, Mama Diah nih masih muda nih, hebat sekali sudah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Mama Diah boleh tidak nih berbagi sedikit cerita awal mengolah pala seperti apa? Jadi pala pertama diolah tahun 2009 ya? 2009. Tahun 2009. Awalnya diolah menjadi sirup. Sirup, langsung Iya, sirup ya? langsung Sirup ya. Manisan. Oh manisan pala dulu. Terus dijual di sekitar? Sekitar tetangga. Heeh. Habisnya Kemudian setelah itu di tahun 10 2010 mendapatkan pelatihan ya? ya mendapatkan pelatihan dari Gema Pala. Gema Pala. Jadi mulai 2010 ngolah sirup pala, mengolah Iya, pala menjadi mengolah sirup pala. sirup pala. Berarti bersama teman-teman ya, bersama teman-teman di kelompok ya. Iya, di kelompok. Baik Mama Diah, dalam mengolah sirup pala nih ada hal yang menyulitkan tidak? Ada yang sulit tidak? Atau sudah terbiasa? Ada sudah terbiasa. Tapi awalnya ada sulit juga ya? Agak sulit sedikit. Sulit sedikit. Baik. Ya. Jadi Mas Pijan, Mama Diah nih mengambil buah pala dari dalam kawasan hutan ya. Iya. Itu sudah dibagi-bagi loh. Lokasinya sudah dibagi-bagi. Oh, Iya. maksudnya ini gimana nih Mbak Lilian sudah dibagi-bagi? Dibagi-bagi per keluarga seperti itu ya. Oh, berarti per keluarga itu sudah ada bagian hutan mana yang mereka boleh manfaatkan. Seperti itu ya Mama seperti Diah itu ya. Oh. Sudah ada bagian hutan mana yang punya keluarga Mama Diah. Kemudian dusun namanya. Itu adalah kearifan lokal ya, pembagian tanah berdasarkan marga. Jadi kearifan lokal kebanyakan itu ada di Indonesia bagian timur. Di Maluku juga ada, Maluku Utara juga ada. Ini hal yang baru nih buat saya nih, Iya. belajar juga. Iya. Jadi Mama Diah mengambil hasil pala di dalam dusun itu saja. Dusun itu saja. Tidak keluar ya. Tidak keluar. Itu bersama-sama keluarga Bersama-sama. semuanya. Iya. Jadi diambil di situ. Satu-satu sudah tahu ininya, lokasinya ya. Lokasi masing-masing. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Tidak ada konflik, pertengkaran. Tidak ada pertengkaran sama sekali. Karena kita satu petuanan. Oh, karena satu petuanan. Oh. Jadi karena Mama Diah dan keluarga satu petuanan, jadi masing-masing sudah dibagi ya berdasarkan dusun masing-masing atau lokasi masing-masing. Udah dibagi petak-petak, jadi sudah tahu lokasinya di mana saja. Ya Mama Diah ya. Hebat ya. Berarti mereka walaupun sebelum ada izin perhutanan pun sudah bisa membagi-bagi gitu ya tanpa ada konflik tanpa Iya. Ini kearifan lokal yang bagus banget Mama Diah. Kemudian saat mengolah pala itu Mama Diah hanya pala saja yang diolah ataukah ada pekerjaan lain juga di dalam lokasi hutan itu? Ada. Seperti menanam pohon. Oh, tanam pohon juga di dalam kawasan itu ya. Kawasan itu. Pohon-pohon kayu ya. Pohon kayu itu. Matoa, kayu besi. kayu besi. Pala juga Ditanam ya. Jadi biar kalau habis masih ada lagi. yang baru ya. Jadi ternyata mereka bukan hanya mengambil hasil hutan bukan kayu tapi juga menanam di dalam dusun mereka. Ada saya pernah baca Mama Diah ternyata SK perhutanan, SK untuk akses masuk di dalam kawasan ini prosesnya begitu lama ya. Dari tahun 2009 teman-teman kelompok ini sudah berusaha untuk mengusulkan, tetapi dari 2010 belum juga, kemudian ternyata dijawab dengan keberadaan Balai PSKL pada saat tahun 2017. Wah, cukup lama ya. Saya pernah baca ya. itu. Ya. Dari 2009 ke 2017. Ke 2017. Dan itu saja belum izin ya, masih baru dari Balai PSKL aja Ya, gitu ya. itu baru proses pertamanya. Proses, ya. Nah, memang lama karena
ribetnya birokrasi. Dulu belum terlalu jelas mana yang harus mengurus, surat rekomendasi dari kota kah atau dari bupati kah, seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 2017 Mama Dia dan teman-teman dikumpulkan ya untuk difasilitasi oleh Balai PSKL. Kalau tidak salah ada 5 desa. Ada 5 desa. Ada 5 desa ya. Apa aja tuh Mama Dia ingat? Desa Kampung Baru, Kampung Pangwadar, Bandar, Masina Sisir, sama Patimburat. sama Patimura. Semua berkumpul Semua jadi berkumpul satu. jadi satu. Kemudian teman-teman memberikan fasilitasi ya dari Balai PSKL. Berapa lama tuh berkumpulnya? Ada berapa hari tuh? 1 minggu. 1 minggu. Jadi sampai melihat lokasinya ya, Lokasi. masing-masing bersama teman-teman PSKL. Ditemani teman-teman Gemapala juga berarti. Lama juga ya. Prosesnya lama juga. Kemudian setelah itu SK datang, sudah dapat surat keputusan untuk bisa akses di dalam kawasan hutan itu. Mama Dia dan kelompok terus berusaha tetap menggunakan pala itu ya. Waktu COVID kemarin sempat terhenti ataukah tetap jalan? Iya, berhenti. Waktu ada COVID-19 terhenti ya. itu. Berhenti sedikit. Kita menggunakan pekarangan saja. Oh, berarti tidak sampai masuk hutannya ya. Nggak masuk Cuma hutan. di karangan rumah aja Iya. ya, belakang rumah. Nanam Di sayur-sayur di tempat seperti deterjen, plastik deterjen. Mereka menggunakan plastik deterjen sebagai tempat untuk menanam sayur di pekarangan. Wah, Berarti sudah menggunakan sampah plastik ya. plastik Wah, ya. hebat sekali. Hebat. Memang waktu COVID itu tidak bisa bergerak kemana-mana ya, Iya. COVID-19 kemarin. Tapi sekarang kondisinya sudah mulai berangsur-angsur pulih. Ada juga pembuatan masker seperti itu ya di kelompok ya. Pembuatan masker sekitar 300. 300 3.000. 3.000 biji. Iya, 3.000 3.000 biji dibagi sama Hebat tetangga, sekali. keluarga. Jadi dibagi-bagi ke satu dusun lah ya, Iya, satu satu desa. desa, Dikirim juga buat keluarga, keluarga, tetangga yang dekat, tetangga yang dekat, keluarga. Berarti kampung yang dekat. kampung yang dekat. Iya. Berarti itu bagi gratis ya. Bagi gratis. Dibagi Bagi gratis ya. Oke. Berarti kelompok ini memang terus ada kegiatan walaupun dengan kondisi COVID Kondisi kemarin. COVID. Nah, sekarang COVID sudah mulai reda nih, sudah mulai turun ya, angkanya mulai turun. Mama Dia dan ibu-ibu akan memproduksi pala lagi, Iya, akan terus berproduksi ya. akan terus berproduksi pala. Kalau pasarannya bagaimana tuh? Dijual kemana? Dijual ke pasar saja. Oh, baru ke pasar lokal ya berarti ya. Iya, ke toko. Toko. Biasa Ini dibeli masih lokal ya. dari Masih toko. lokal. Daerah Masih lokal. tempat aja. Tapi dibantu teman-teman dari Bantu teman-teman Gemapala Gemapala, itu ya, iya. untuk penjualan produknya. Hmm. Baik Mama Dia. Kemudian kalau pada saat mengolah pala ini pasti ada sedikit konflik antara anggota kelompok, KUPS-nya. Ada tidak konflik-konflik di dalam kelompok? Ada salah pendapat atau seperti apa? Mungkin kayak misalnya pada saat penjualan nih, pas bagi hasil tuh ada yang merasa kurang punya saya. Iya, paling begitu ya. Atau Tidak. atau misalnya pas, tapi kalau lahan mah enggak ya, mereka Iya, tidak iya. saling konflik ya. Berarti tidak ada nih, Iya, ada enggak, konflik tidak yang ada, wah iya. hebat banget berarti Iya, nih. yang kalau kita mau jual terus dibagikan uang begitu kah? Langsung kayak ada teman yang marah begitu. Iya. Tidak ada. iya. Oke, berarti Jadi kalau siapa yang rajin dia yang dapat banyak Dapat begitu. banyak. Oke. Ada yang tidak anak-anak atau remaja yang ikut mengambil pala di hutan buat diolah? Tidak, Oh, belum ada. Tidak, ada. semuanya Iya, orang dewasa orang ya. dewasa. Jadi tidak ada konflik. Kemudian memang hanya anak-anak tidak diikut sertakan, hanya orang tua. Ada cara pengolahan secara tradisional tidak atau memang sudah pakai peralatan modern? Ada pakai ini
blender begitu. Blender, Iya. blender yang sudah pakai listrik. Listrik. Kalau yang tradisional tidak. Tidak. Tapi kalau dikupas tuh masih tetap pakai Kupas. biasa. Biasa. Masih Pakai tangan Pisau, gitu ya. pisau. pisau. Masih manual lah Masih manual. istilahnya. Ini malah jadi penasaran ya kan karena manual ya. Itu biasanya produksi sebulan berapa Mama Dia? Penghasilan sebulan Produksinya, produksi sirupnya. Satu bulan bisa Satu dapat berapa bulan botol? dapat berapa begitu? botol kalau gitu. 1 bulan bisa dapat, karena pala itu kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi kalau 1 bulan itu bisa dapat 20. 20 botol. 20 botol. Berarti Oke. pas diambil tuh banyak ya Bu ya? Iya. Oh berarti pada saat Kalau panen itu 20 langsung botol banyak ya. kan 1 botol itu kenal 1 kilo. 1 1 kilo kilo. itu ada 12 buah. Oh, jadi satu. daging pala itu 12 biji dapat 1 botol, kilo. 1 kilo. 1 kilo itu bisa menghasilkan 1 botol 1 sirup botol pala. sirup pala. Oh, Itu sirup yang masih dicampur air itu ya. Kan di sini ada produk nih, ada yang langsung diminum, itu yang dari Maluku Utara, kemudian yang ini yang harus dicampur air lagi. Iya, kalau ini dicampur air lagi. Ini 12 biji tadi bisa menghasilkan 1 botol ini. Berarti Iya, 12 biji itu dalam buah tadi. 1 Bisa botol. menghasilkan 1 Pakai botol. gula lagi berarti ya. Pakai gula. Kemudian dimasak secara tradisional. Iya. Jadi belum pakai alat yang canggih Canggih. begitu, masih pakai yang manual. Kemudian dimasak, kemudian Dituang. dikemas. Jadi 20 botol kira-kira dalam 1 bulan. Sedikit ya. Sedikit. Tapi di sana harga jualnya bagaimana? Harga jualnya Kalau di Fak-Fak di sana harga jualnya berapa 1 botol? dia agak mahal. 50 ribuan. 50 ribuan. Mahal juga. Mahal ya, tapi apa ya, sepadan lah dengan prosesnya ya. Iya Karena sih. 12 buah untuk 1 botol tuh cukup banyak juga menurut saya. Dengan harga 50.000 dikarenakan masih diolah secara Masih manual, olahan. tidak memakai Mesin-mesin mesin-mesin yang canggih. Jadinya ya. kan ya sepadan lah 50.000 ya Mas Pijan ya. Jadi nilainya mah gak cuma nilai palanya, tapi nilai jerih payah untuk mengolahnya lah. Ya lumayan lah ya. Tapi selain mengolah sirup pala, Mama Dia masih punya kesibukan yang lain juga kan ya. Iya. Masih ngurus rumah tangga, masih menanam sayur, kemudian ikut menanam pohon-pohon di hutan seperti tadi untuk melestarikan. Nah itu maaf nih, hasil dari penjualan ini Mama Dia pakai buat apa saja? Pakai buat beli bumbu dapur, Beli bumbu dapur. Oh, jadi keperluan ini ya, rumah tangga ya. Oke. sama belanjaan anak di rumah. Jajannya anak. Ada dipakai beli lipstik juga ya? Bisa. Iya Bisa bisa. dapat. Oh, jadi bisa dapat. Jadi nggak perlu ini ya, nunggu suami ya. Jadi langsung aja dari hasil penjualan sirup itu bisa langsung untuk menghidupi sendiri gitu ya. Oke. Jadi sudah mulai ada pemasukan yang memang terasa ya, Mama Dia ya. Nah, kalau seperti itu Mama Dia masih tetap ingin mengolah sirup pala terus ya. Terus. Karena bisa dapat uang Uang sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Bisa beli bumbu dapur, Iya. bisa beli buat jajan anak, bisa beli lipstik begitu. Nah, kalau penanaman pohon di dalam kawasan yang tadi disampaikan itu dilakukan bersama-sama dengan kelompok ataukah sendiri-sendiri? Biasa kan mereka buat turun, Ya. dibagi per keluarga begitu. Oh, dibagi per keluarga. Iya. Satu keluarga mungkin 15 pohon untuk Iya. menanam, Oh, tapi satu pagi 15. dalam jangka waktu bulan lah, setiap bulan atau 3 bulan begitu dong buat turun kita menanam. Oh. Tapi lokasinya di dusun masing-masing Di tadi ya, dusun yang sudah dibagi masing-masing, secara iya. tradisional ya. Secara Itu tradisional. memang dibagi dari turun temurun ya. Iya. Jadi kalau ada yang datang bawa anakan, kemudian Mama Dia dan keluarga menanam. Menanam. Nanti bulan depan menanam kembali di kembali. lokasi-lokasi yang memang masih perlu untuk ditanami ya. Kalau
menanam seperti itu bisa makan waktu berapa hari? Jarak dari tempat tinggal ke hutan ini, ke hutan yang ditanami tadi berapa jauh? Sekitar 22 kilo lah. 2 kilo. 2 kilo dan jalan kaki ya. Jalan kaki. Waduh, Naik itu kalau gunung. saya yang jalan udah gempor itu kaki. Naik gunung loh. Naik 2 gunung kilo di lagi Papua itu bukan 2 kilo. Bukan 2 lurus kilo tegak jalan ya, lurus. naik turun gunung ya. Waduh. Mama dia bisa sampai sana berapa jam perjalanan? 2 kilo itu berapa jam? Sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam, 2 Itu pakai kilo ada naik istirahat gunung. dulu. Ada istirahat. Itu aja pakai istirahat loh. Waduh. Kalau Mas Wijan bisa berapa lama? Aduh, kayaknya bisa berangkat pagi nyampe semua kayaknya. Pagi kok naik turun. Mungkin pulang-pulang udah rata perut kayaknya. Jadi udah sedikit turun ya kalau kita pulang ya. Tapi pada saat penanaman itu pergi berdua dengan suami dan anak-anak Suami, dan anak. Anaknya baru 1 ya. Satu. Dengan suami dan anak. Kemudian nanti sore kembali lagi ataukah menginap di hutan, di dalam hutan? Tidak, sore kembali lagi ke rumah. Sore kembali lagi. Pada saat penanaman pohon sekalian ambil hasil pala kalau ada. Penanaman pohon. Sebelum pulang ada pohon pala yang sudah berbuah ambil atau sambil jalan. Itu tidak bisa diambil karena belum ada yang tua, karena 6 bulan sekali begitu. Kalau Oke. Jadi tuanya 6 bulan sekali. Jadi buah pala ini Iya. 6 bulan sekali baru dia bisa dipetik. Dipetik. Kami pikir setiap bulan itu ada. Jadi tidak berarti Penanaman saja. berarti benar 50.000 itu Berarti harga yang benar, sepadan. 50.000 harga yang sepadan karena Setiap 6 6 bulan baru bisa panen ya. Kemudian diolah lagi. Jarak untuk mengambilnya itu ke lokasi itu 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. 50.000 2 kilo 1 botol lumayan. Belum lagi palanya ya, berat kan kalau masih ada buahnya, maksudnya masih dalam buah kan lumayan berat ya. Itu Dipikul atau yang ambil bapak-bapak atau mama dia? Bapak-bapak lah. Coba. Oh jadi berbagi peran Bagi juga nih. perannya. Di sini nih ada Oke, berbagi ada peran berbagi juga peran ya ya, antara supaya, kelompok ya. Jadi bapak-bapak yang mikul sampai di bawah, terus sambil menanam bersama lah. oh tanam bersama, terus palanya diambil dari atas bawa ke bawah, kemudian bapak-bapak yang bawa, yang mikul, nanti di bawah diolah oleh ibu-ibu, Mama ya. Oh, mama-mama yang mengolah di bawah. Oke, memang butuh perjuangan ya mama dia ya. Capek enggak tuh Pak? Capek tidak mama dia? Pala itu Capek ya. berat. Pala itu berat. Betul. Lihat buahnya aja udah kelihatan kok. Itu Satu buahnya aja besar tuh, loh. Iya, satu aja tuh mungkin udah berapa gram kali? Iya. Berapa ratus gram. Jadi Kalau pala itu 12 itu berat satu. kata mama Iya, dia. kalau 10.000 biji, 10.000 biji, 1.000 biji 1.000 biji. bisa menghasilkan sampai 9 botol toh. Iya. Karena 12 buah sekilo toh, Iya. bisa menghasilkan 9 botol. Iya. Tapi itu berat ya. Berat. Cuman mama dia masih tetap mengolah itu. Iya. Ada tidak potensi lain selain pala? Ada buah-buah yang lain tidak di dalam lokasi izin tadi? Atau dalam dusunnya mama dia ada buah yang lain tidak? Ada kelapa kah atau ada apa? Durian, Ada durian, rambutan, Tapi itu pun diambil pada saat panen ya. panen. Udah diolah juga, diolah apa hanya maksudnya Hanya dijual saja. langsung dijual Langsung buahnya dijual ya. saja. Jadi tidak ada produk olahannya ya. Iya, tidak ada pokok. Langsung dikonsumsi Langsung ya. dikonsumsi. Itu harganya lumayan dong mama dia ya, durian. Durian. Kalau yang buahnya kayak satu kampung buah dulu, baru yang tua duluan, baru yang kampung lain, berarti kampung yang duluan itu sudah dia bisa harganya tinggi begitu. Jadi, Harganya tinggi. iya. Satu biji bisa sampai berapa rupiah tuh? Satu buah atau 5 buah itu bisa 100.000. Wah lumayan. Lumayan banget.
Tapi ngambilnya juga jauh ya, Mama Dia ya, 2 kilo. Oh, ini berarti durian hutan ya, liar ya maksudnya? Ini duri. Ya. Yang masih asli ya, Asli dari di hutan kawasan. ya, bukan yang ditanam-tanam Iya. gitu ya. Yang di dalam tempat iyalah. perizinan izin yang Oh, sudah di tempat dikeluarkan izin itu ya. itu mereka bisa menggunakan hasil hutan bukan kawinnya, bukan cuma pala sebenarnya. Ada durian, ada rambutan, langsa. Berarti banyak sekali buah-buah di Banyak sana ya, ya. ternyata ya. Sekali. Jadi kalau pas ada musim durian kita jual durian dulu, Durian tapi dulu. sirup pala tetap jalan. Sirup pala tetap jalan. Sirup pala tetap Sirup pala jalan, tetap Mas jalan, Pijan. ya. Kemudian diselingi dengan penjualan hasil hutan bukan kayu berupa ya. buah-buahan. Kemudian kalau langsat bagus juga harganya. Langsat iya, kalau setumpuk itu 10.000. Oh, lumayan ya. Iya, Cuman bawanya agak jauh. iya jauh. Tidak ada sarana transportasi, memang hanya jalan kaki. Kan kalau dusun kayak dusun yang lain, kayak dusun saya begitu, Iya. ada di pinggiran pantai juga. Oh, Dia kayak hutan itu bakau kah? Itu juga ada di belakangnya, itu ada bisa tanam pala. Iya, dia tidak di kayak gunung juga tidak. Dia di bawah pantai juga bisa. berarti lokasi izin yang di lokasi izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bukan hanya yang di gunung, tapi hanya yang ada di- di ada di- mangrove juga Iya, ya. mangrove. Oke, ini menarik Oke, nih ya. jadi pala yang Mama Diah dan kelompok olah itu apakah memang pala yang sudah ada ataukah pala hasil Penanaman. ditanam oleh masyarakat? Pala hasil sudah ada juga, Heeh. Oh, dan ada yang sudah ditanam ya. yang sudah ditanam. Oke. Kayak sudah dari leluhur lah. Oh, berarti sudah cukup Iya, lama ya. cukup lama. Jadi memang turun temurun ya itu Turun-temurun. untuk Memang sudah Tinggal ada kita dari dulu dipetik, dibuat bibit untuk menanam ulang lagi. ini baru yang disebut sustainable, ya. Sustainable. Iya, ini kearifan Jadinya- lokal yang bagus ini. Iya, Bisa jadinya dicontoh. diambil, ada yang Ada dibuat yang dibuat bibit manisan, ya. ada yang dibuat Buat sirup, kemudian dibuatkan juga anakan, Iya. bibit ya, Bibit. untuk ditanam Ditanam kembali. kembali. Itu yang ngajarin siapa? Kita sendiri. Oh. Kalau ditanam kembali itu kadang juga masyarakat sendiri setempat itu. Tapi ini cukup menarik Bukan memang ya. Bukan disuruh Bukan begitu. disuruh dari ya, LSM. memang- Itu memang kadang karena- kalau orang turun dan dikasih bibit kita tanam. Ah, Kita juga bisa punya bikin sendiri bibitnya. Berarti jadi memang itu kesadaran sendiri Kesadaran ya dari masyarakat di masyarakatnya sana. Kadang dari leluhur itu kan kayak buah pala itu jatuh. Ya. Ada yang naik tumbuh, cabut, kita menanam ulang. Oh, jadi dipindahkan istilah Iya, cabutan. Kadang Jadi juga sudah- dipetik, kalau yang sudah tua dipetik, oh, kita dibikin sendiri toh. Bikin Digosok bibit. belakangnya gosok-gosok, ditanam ke dalam tanah. Nanti tumbuhnya kita angkat, dicabut lagi, tanam ke hutan lah di dusun kita jadi sendiri. kalau ada yang jatuh dan udah tumbuh, misalnya udah jadi kuncup lah ya, jadi Iya. kecambah lah bahasa kasarnya, itu nanti diangkat, diambil, nanti dipindahkan ke tempat lain ya. Oke, ini menarik sekali Menarik ini. ya. Jadi digosok-gosok gitu ya. Iya, kalau mau dipetik, Heeh. cari bibit begitu, sudah Iya. dia hitam sekali. Diambil, digosok pantatnya yang tadi kayak pala di situ. Digosok sampai putih, ditanam kembali ke tanah. Nanti dia tumbuh lagi. Tapi itu banyak loh, kalau tanam itu sekitar 1000 buah, tahu mau perlu 100 juga bisa untuk cari bibit lah. Ini benar-benar yang Tapi nggak ada dinamakan- yang bayar loh Mas Iya, Pijan. ini Nggak konsep ada, sustainable tapi yang bagus ya. Ini memang kesadaran jasa dari lingkungan masyarakat ya, di kesadaran desa masyarakat. untuk tetap memelihara, melestarikan pala. Iya. Betul sekali. Karena sudah menghasilkan sirup pala, kemudian ada manisan. Bisa. Bijinya dijual tidak tuh? Biji pala. Biji pala. Dijual, Itu dihitung kilo ya? dihitung kilo. Kalau dihitung mentah, Iya, mentah. masih ada dengan bunga, dengan bijinya. Itu kalau 1000 biji itu
dia menghasilkan 500 buah, 500.000 uang. 1.000 biji pala, 500.000. 100.000. Iya. Itu kering atau basah? Basah. Oh basah. Iya. Kalau kering harganya beda lagi berarti? Kering harganya beda, dia agak menurun. Oh kalau kering berapa harganya? Kalau kering, bijinya kosong itu 50.000 per kilo. 50.000 per kilo. Kalau bunga kan sudah dikasih pisah. Jadi bunga yang membungkus biji pala, itu sudah dikasih pisah, dikeringkan. Ya. Kalau bunga sekilo 228.000 kadang 227.000 kering. turun. Nah, iya kalau bunga kering. Bunga kering. Tidak salah memang ya, rempah-rempah kita itu dari zaman dahulu tuh udah dihargai satu kain tenun sutra yang mahal oleh orang Tiongkok ya. Bahkan pun sampai sekarang ya. Berarti memang sampai sekarang juga masih mahal. Kita dari tadi kita tuh konsentrasinya ke sirup pala. Ternyata di sana di tempatnya Mama Dia, desa apa namanya tadi Pak? Pangwadar. Kampung Baru. Masina Sisir. Patimbura. Digabung jadi satu. Jadi ternyata buah pala ini bukan hanya dagingnya yang dibikin sirup, tetapi juga bijinya ada harganya juga dan harganya lumayan mahal. Kemudian bunganya lebih mahal lagi, mencapai 200.000-an 1 kilo. Bahkan itu yang membuat masyarakat tetap memelihara pala, dikarenakan mereka memang merasakan hasil dari hasil hutan bukan kayu ini benar-benar bisa membantu hidup Mama Dia dan masyarakat di sana, kelompok usaha perhutanan sosial di sana juga. Nah, Mama Dia punya harapan tidak nih untuk pemerintah? Ada punya pesan tidak untuk pemerintah? Bukan cuma pemerintah, untuk Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, untuk Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mama Dia ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Mama. Saya berharap bisa dikasih support untuk kami ya, di Papua untuk menjaga kelestarian hutannya, hutan kami di Papua. Pelatihan tuh pengen juga ya. Pelatihan juga. Pengen pada pelatihan ya. Kemudian dan buat pemerintah untuk mendukung kami. Oke. Jadi terima kasih banyak nih Mama Dia sudah mau berbagi dengan kami di hari ini. Datang jauh-jauh dari Fak-Fak ke Jakarta membawa ada 5 produk. Kemudian memang Mama Dia dan kelompok usaha perhutanan sosial konsentrasinya di sirup pala. Dan ternyata bukan hanya sirup pala nih yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan palanya sendiri ya, bijinya, bunganya. Bahkan tadi ada hasil-hasil hutan non kayu lainnya ya, kayak durian, buah-buahan, ada durian, buah-buahan, langsat. Jadi memang hutan ini Mama Dia harus kita pelihara kelestariannya ya. Jangan ditebang, jangan dibakar, sehingga kita bisa masih terus menggunakan hasil hutan bukan kayunya. Kemudian kita juga bisa menggunakan lahan yang ada di dalam hutan untuk melakukan penanaman sayur-sayur tadi seperti kata Mama Dia, sementara sambil menunggu pala menanam sayur. Hebat sekali kelompok ini. Terus rajin ya Mama Dia ya, terus menularkan semangat usaha dan semangat positifnya untuk generasi yang akan datang maupun untuk warga yang ada di kampung Mama Dia. Ternyata perhutanan sosial ini sangat berguna.
bukan karena kita kerja di PSKL ya, bukan ya. Tapi ternyata sudah ada bukti nyata ya. Cuman sudah ada bukti nyata ya, sudah pagi, ada beberapa dari pagi dan yang sekarang dan pun sekarang ini ada buktinya bahwa perhutanan sosial tuh memang ada dampak. Ya, memang program untuk memberikan akses untuk masyarakat masuk di dalam kawasan hutan negara itu masyarakat menerima sendiri manfaatnya. Jadi sekarang mereka bisa berusaha, kemudian juga menjaga hutannya dengan cara mereka sendiri secara tradisional. Iya, betul sekali. Mereka telah membagi juga batas-batasnya mengikuti yang biasanya dipakai oleh nenek moyang, turun temurun, batasnya mana dipakai oleh keluarga ini, mana yang dipakai oleh marga ini. Nah itu memang bisa kita lihat manfaat yang sangat-sangat luar biasa, Mas Pijan. Betul sekali, Mbak Lilian. Sementara di kota Muhammadiyah tidak juga banyak tempat yang bisa dipakai untuk bertanam. Tidak juga kita bisa memetik buah langsung di pohon. Jadi harus terus lestarikan hutannya Muhammadiyah ya, biar hutan juga bisa memberikan hasil yang baik untuk kita. Seperti itu Mas Pijan. Iya, kita menarik banget ya, jadi belajar banyak saya nih sore ini juga nih. Kita jadi belajar banyak banget ya. Sampai saya tuh dari tadi tuh berpikir hanya Sirupala yang dimanfaatkan oleh Muhammadiyah dan keluarga dan kelompok KUPS, ternyata semuanya lebih dari itu dan ternyata malah lebih bagus lagi gitu yang dimanfaatkan, yang seperti bijinya, seperti bunganya ya tadi ya, sama hasil-hasil hutan lain seperti buah-buahan durian, langsat. Kami juga berterima kasih karena ada teman-teman dari Gemapala juga yang terus mendampingi, kemudian memberikan beberapa pelatihan kepada Muhammadiyah dan kelompok, sehingga mereka bisa terus berkembang berkembang, mengikuti kebutuhan, juga mengikuti apa yang bisa dikembangkan. Nah, kami berterima kasih Muhammadiyah sudah datang di sore ini, sudah ngobrol dengan kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sobat Hijau, kita sudah mendengar beberapa pengalaman dan cerita yang dibawakan oleh Ibu Keabadiah Iha yang datang jauh-jauh dari Fak-Fak. Semoga apa yang dibagikan oleh beliau dapat menjadi semangat berjuang, bukan hanya untuk kita yang bekerja di KLHK, tapi juga untuk kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial yang telah dibentuk. Dan juga mungkin ada yang baru dibentuk, banyak sekali yang baru dibentuk juga di wilayah kerja Balai PSKL wilayah Maluku Papua. Semangat untuk mereka ya. Semangatnya. Terima kasih banyak Muhammadiyah sudah menemani kami di sore ini. Selamat pulang kembali ke rumah, tiba di Fak-Fak dengan segala baik. Kami mengucapkan terima kasih hari ini karena hari terakhir pameran, dan ini adalah podcast kami yang terakhir dalam rangka menyambut COP 26. Dan Mas Pijan, terima kasih juga sudah bersama-sama saya sehari ini 2 kali, nggak bosan-bosan ya Mas ya. Terima kasih dengan Mbak Lilian, ini menjadi pengalaman yang baru buat saya karena menambah experience dan cerita-cerita dari podcast yang pertama dan yang sekarang kan. Ya, jujur aja ini podcast saya yang pertama juga kok. Ini kedua berarti dari tadi pagi pertama, yang ini kedua. Ini yang kedua. Saya. Siapa tahu nanti besok-besok ada yang mau sewa kita ya untuk boleh menjadi host Sobat ya. Hijau kalau mau sewa kita bisa nanti langsung kontak aja ya. Sosmednya gampang kok, bisa dicari di IG nanti ya. Ya, Sobat Hijau, jika ada yang berminat untuk memesan Sirupala dari Muhammadiyah dan teman-teman KUPS yang berada di Kabupaten Fak-Fak bisa menghubungi kami Balai PSKL wilayah Maluku Papua, dan juga kami masih ada di bot kami sampai dengan pukul 5 sore hari ini sebelum ditutup. Dan teman-teman Sobat Hijau juga yang ingin mendapatkan cenderamata, kebetulan botnya mau ditutup, berarti barang-barang yang sudah dibawa nggak mungkin dibawa pulang ya. Bakal dibagi-bagi menjadi cenderamata buat Sobat Hijau sekalian. Sekian dan terima kasih podcast kita di sore ini. Muhammadiyah terima kasih banyak, Mas Pijan terima kasih banyak. Kita kasih salam 5 jari dulu untuk Sobat Hijau yang ada bersama-sama dengan kita di sini dan di rumah. Kata Pak Dirjen, give 5. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.